bahwa tugas pengasuhan itu sekali lagi bukan hanya tugas ibu, tapi tugas suami atau ayah juga. Terima kasih sudah melakukan yang terbaik setiap hari. Kamu hebat. Sarang ya. Ngomong bahas apa nih? Ini biasanya kita kan kopinya panas. Kopinya dingin. Supaya kepala kita dingin, kita minumnya kopi dingin. Oke. Halo. Halo semuanya. Welcome to Kopi Panas Kongko Pagi bersama Papa Aji, Mama Analisa. Episode keberapa nih? Nggak ngerti ya? Nggak ngerti episode Kesekian. keberapa. Coba dong tulisin yang biasa nonton Kopi Panas. Ini episode keberapa yo? Assalamualaikum semuanya, sehat, aman, mental aman ya, finansial aman ya. Yang penting harus tetap bahagia. Yes, dan pastinya juga jangan lupa jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Betul. Demi melindungi orang sekitar kita dan juga keluarga. Kayak Mesra gini juga aja ya deh. kita ya. Opa. Sampai Kita di- tuh apa sih? Jadi kita Terus? itu nggak biasa romantis, jadi aneh kalau dia romantis tiba-tiba dia maunya pasti mau upgrade sesuatu. Iya, upgrade ilmu. Nah, ini tuh kayak banyak yang request tentang Mbak Ana share dong tentang parenting untuk anak. Kok bisa sih Rafa sama Nasya itu bahasa Inggrisnya lancar banget? Gimana Bapak? Karena bapaknya bahasa Inggrisnya bagus banget. Oh, ya kan? internasional. International, so international. Adalah kita yang suka kadang-kadang itu dibenerin sama anaknya gara-gara dia Padahal tuh kita di imigrasi, aku sih, kalau di imigrasi mau kemana, ke Singapura aja udah pucat, nanti ngomongnya gimana ya? Nggak, kita sebenarnya tuh basicnya sebenarnya kita bisa gitu ya, cuma karena lama nggak dipakai, terus Yes. kayak pronunciation kita itu kan lidah-lidah Jawa Inggris ya, jadi mohon maaf dulu gurunya guru orang Indonesia, ternyata Yes. beda banget. Anak-anak ini dari kecil gurunya udah langsung native. Nah, kita bakalan sharing tentang pengasuhan anak selama pandemi, parenting during this pandemic. Nggak spesifik masalah bahasa Inggris Nggak ya. spesifik karena apapun. sebenarnya itu bukan spesialisasi kita ya, takutnya salah juga. Cuma salah satu dampak positifnya adalah selama pandemi ini tuh anak-anak apa aja sih Mas menurut kamu hikmah 1,5 tahun ini kita di rumah aja? Yang pasti sebenarnya jujur aja, lebih banyak nggak enaknya daripada enaknya. Pasti. Tapi kita kan lihat Tapi kita silver tetap, lining. nah kita tetap harus bisa bahagia, harus bisa mengisi waktu, melakukan hal-hal positif dalam keadaan apapun, termasuk pandemi. Ya benar. Dan salah satunya sih kita ngomongin parenting ya. Nggak ada yang ideal sebenarnya. Semua teori pengasuhan yang kita punya sebelum pandemi, bahkan yang aku pelajari, itu kayak jadi nggak relate lagi gitu. Bubar semua. Misal jam gadget anak, durasi screen time, waktu untuk mereka biasanya apa Main ya? keluar lah, main ini. keluar, aktivitas motorik yang secara fisik mereka kan lagi butuh juga ya sebenarnya, itu kan lagi nggak bisa. Tapi apapun itu kita sebagai orang tua harus bisa apa ya Mas, kayak mensiasati supaya tumbuh kembang mereka tidak terhambat karena pandemik yang Ingat terjadi. nggak zaman awal-awal pandemi, kita tuh kan pas sebelum pandemi menjelang pandemi kita tuh baru apa ya, sama anak tuh baru disiplin banget, dan itu kita baru berhasil kan. Iya, kita Mereka lagi lepas gadget, terus ada kegiatan-kegiatan di luar sekolah, ada les basket lah, tenis, ada bahasa dan lain Inggris. sebagainya gitu. Itu mereka kan udah disiplin banget kan. Tiba-tiba pandemi datang. Yes, itu Tapi nggak ideal sih. Gak ideal. Tapi awal-awal kita masih ini kan. Masih oke Nanti siapa lah. tahu masih ada fotonya kita tampilin nih. Kita nyiapin mainan Papan buat anak. tulis, Papan tulis. Montessori playing, apa sih semuanya Yes. tuh aku ya namanya juga ibunya belajar psikologi, jadi terlalu ini banget awalnya, dan kita seneng ya karena efeknya sebelum pandemi hikmah kita tertib untuk screen time yang kita batasi, stimulus yang kita beri juga kita jaga banget. Itu apa Mas Nasya bisa baca tulis ya, itu qadarullah ya, karena Allah juga 4 tahun ya dia bisa baca ya. 4 tahun Terus bisa baca tulis. Rafa 5 tahun ya, Rafa emang karena Mereka hampir bareng. hampir pokoknya. bareng. Tapi anak cewek kan emang penelitiannya sampai kelas 3 SD tuh perempuan lebih secara kognitif, sosial, emosi, bahasa lebih bagus. Makanya temen SD itu biasanya kalau Ranking 1 ranking satunya pasti cewek. Nanti kelas 3 baru muncul loh juara kelasnya cowok-cowok. Tapi emang itu dari setnya. Kita juga ngeliat kedua anak kita bedanya itu ya. Iya. Kalau Rafa lebih ke motoriknya. Nah, ngomong-ngomong soal mereka udah bisa calistung gara-gara kita lepas gadget itu. Jadi ngomong-ngomong teman-teman, sebelum pandemi memang kita tuh udah men-set itu semua. Nah, waktu itu sempat khawatir nggak sih Mas kayak wah nanti
pola yang kita udah buat sebelum pandemi bubrah dong, karena anak sekolah di rumah udah pakai gadget. Terus kita nggak mungkin nemenin mereka main juga. Apalagi ya, mereka nggak mungkin keluar rumah. Akhirnya sempat kita kalau ditanya 1 hari lebih dari 5 jam mereka pakai gadget. Kayaknya lebih sih, cuma dulu awal-awal bisa nih kita alihin ke yang lain-lain. Lama-lama kan kita capek juga, anak-anak juga bosen juga. Kalau kita suruh beliin mainan baru terus juga boros juga. Jadi akhirnya kita berdua sepakat untuk membuat pola pengasuhan yang selama pandemi ini bagaimana membuat anak bisa memanfaatkan teknologi, bukan dimanfaatkan teknologi. Itu dia. Nah, ya walaupun mungkin belum sempurna juga ya. Belum sempurna juga. Ini sambil juga aku pengen tahu cerita para parents juga gitu ya. Kita belum lama tuh kerjasama dengan sebuah brand. Kita ngobrol tentang parenting dan kita disebut sebagai parenting influencer. Wow, profesi baru. Profesi baru ya. Pelantikan dulu Pak. Jadi kita nggak sadar nih Mas bahwa ternyata aku sering posting tentang pengasuhan anak ini tuh menjadi inspirasi untuk para orang tua muda juga. Karena aku selalu bilang kita tuh bukan orang tua yang sempurna, tapi kita sama-sama mau belajar dan berproses bersama. Kalau bisa dikatakan nih ya, sebelum pandemi itu aku tuh sering banget keluar kota. Itu disebut sebagai helikopter parenting. Ibaratnya kamu lebih baik di rumah. Tapi aku yang aku senengin selama pandemi ini, aku bisa beneran nggak ninggalin mereka sama sekali. Dulu yang kamu pengen itu kan? Itu yang aku pengenin. Makanya aku nggak mau ngeluh di bagian soal walaupun parenting ya. Juga. Ya ada lah. Maksudnya ngeluhnya nggak boleh lama-lama gitu. Jadi akhirnya kita gimana sih Mas membuat rules apa? Ingat nggak awal pandemi kita bikin kesepakatan yang MOU jadwal anak? Iya jadi ingat. Kita nulis di papan kan? Papan tulis. Ya, ditandatanganin sama. Ditandatanganin. Kan bingung ya. Akhirnya kita bikin jadwal, schedule. Jam segini harus gini, jam segini harus gitu. Mereka boleh main gadget, tapi mereka harus sekolah dulu. Ada ngajinya. Begitu azan langsung sholat. Dan aku tuh amazed pada saat kita lagi nggak di rumah, pulang ke rumah tuh mereka lagi imaman berdua. Itu tuh sangat-sangat bikin jadi nyes gitu. Dan itu satu hikmahnya. Terus yang kedua, ini sih anak-anak memang terus terang jadi banyak banget screen time pakai gadget. Cuma dari awal kita kasih rules ya ke mereka bahwa tontonan yang boleh ditonton jenis-jenis ini. Nah ini kita bicara tadi kan kayaknya anak kita yang baru nonjol bahasa Inggrisnya nih. Dulu kita ingat nggak? Kita kasih syarat boleh nonton apapun asalkan yang bahasa Inggris. Yes, betul. Apapun tuh yang buat anak-anak ya pastinya. Dan itu nyambung ke email aku. Jadi YouTube mereka tuh harus connect sama email orang tuanya. Kita selalu kalau kita ada di rumah juga kita selalu cek mereka nonton apa. Kalaupun enggak kita review tuh tiap kita pulang. Historinya dia nonton apa aja, ini kita harus selalu awasin. Karena susah kalau misalnya nih ya, aku pernah nyoba, coba cari, ada nih Bluey, ada nih Peggy, apa yang Peggy apa, itu mereka bilang, Mommy they're not so, dia bilang, so baby, we are not baby anymore. Jadi katanya tayangan yang aku pilih tuh sangat baby banget. Mereka udah gak interest. Iya, itu susahnya karena sepupu juga umurnya di atas mereka, yang ditonton kakak sepupu biasanya jauh lebih menarik daripada yang dipilih mamanya. Ya udah, jadi akhirnya kita bebasin, tapi dengan ada rules, ada batasan-batasannya. Iya, ya kan? Bener. Dan yang pasti kita nggak pernah lupa nih ngajak mereka ngobrol itu kayak orang gede yang udah ngerti. Jadi selalu kita ngomong bahwa Kak ini nanti Caca, Rafa, kalau pandemi udah nggak ada, kalau coronanya udah nggak ada, udah nggak boleh gini lagi loh. Oke Pak. Oke Pak. Terus apalagi kalau meskipun dia nggak tahu ya memahami itu sebagai sebuah hal yang seperti apa, tapi itu harus kita doktrin terus. Kita doktrin terus supaya melekat. Nggak tahu berhasil atau enggak, tapi so far kemarin kita evaluasi kita ke Bali berhasil ya ternyata. Mereka beneran bisa jauh lebih banyak aktivitas motorik ya karena sehari mereka renang 3 kali kan. Ya angkat udah mateng semuanya. Tapi aku gini sih Mas, selain itu kayaknya yang perlu kita coba pengen share ke para parents nih ya, semoga bermanfaat juga. Ternyata pandemi ini tuh penting banget untuk kita set time gitu, kayak power time, aside time yang memang one on one gitu. Jadi aku ngerasa sering banget walaupun cuma 20 menit dalam waktu sehari ke Rafa. Entah di situ aku cuma duduk di sebelahnya gitu kan, walaupun mungkin misalnya cuma tikel dia gitu, ngelitik-ngelitikin dia, atau sekedar kayak nanya kakak main apa, terus dia cerita tentang gedung yang lagi dia bangun di game Minecraft gitu. Sampai tadi malam dia ngomong gini,
waktu mau tidur tuh dia bilang, dia kalau udah gede intinya pakai bahasa Inggris itu ya, dia bilang pengen, mamanya nggak bisa ngomong. soalnya bahasa Inggrisnya juga ya kayak mommy when I adult gitu, terus kayak aku tuh pengen make a high buildings yang dia bilang kayak di Minecraft gitu. Intinya dia bilang imajinasinya jalan. Nanti warna gedungnya ini kayak gitu kan. Terus akhirnya dari situ aku ngelihat berarti dia mengambil apa ya, sesuatu yang kita stimulus itu tuh sebagai sebuah imajinasi yang positif nih. Alhamdulillah gitu. Ya termasuk ini juga agak ngulang dikit nih, kayak games-games yang kita install di gadget mereka itu kita yang install, mereka nggak boleh install sendiri. Kita pilihin. Kayak kan itu nyambung ke Apple ID ya. Ya, Apple ID ku kan, dan harus ada password yang di input. Terus pernah bilang, "Mami, I think your finger is not working for this iPad." Soalnya nyambung ke bapaknya gitu. Jadi nggak sembarangan lah game yang dia mainin, nggak sembarangan juga. Terus apalagi ya? Balik ke bahasa Inggris tadi. Bahasa Inggris. Nah, akhirnya kan ternyata ngefek banget ya. Mereka nonton bahasa Inggris terus, dan awal-awal kan mereka munculin captionnya, subtitle-nya. Dan waktu itu tuh aku heran, Nasya itu umurnya belum ada 5. Dia tuh udah nonton subtitle, dia udah bisa baca subtitle di movie bahasa Inggris. Iya, karena startnya dia udah bisa baca duluan. Iya, dia baca umur 4 tahun kan itu. Terus ini buat para parents ya yang pengen anaknya Mbak Ana kok bahasa Inggrisnya bagus banget, buru-buru anaknya 2 tahun dilesin bahasa Inggris, tenang Bu, perjalanan masih panjang. Dan sebenarnya kalau boleh jujur, kita kan beruntung. Sebenarnya treatment kita ke mereka tuh nggak gitu-gitu banget. Iya, dan sebenarnya momentum Mas. Kayak kalau umur 2, ini kalau teori ya, umur 2 dan 3 itu bahasa ibu dulu. Kalau ibunya bahasa Jawa? Nah, ya udah bahasa Jawa gitu. Intinya jangan ada double bahasa di umur sebelum dia bisa membaca. Jadi dia tuh harus baik dulu dan benar dulu dengan satu bahasa dulu gitu. Kalau dia bisa 2-3 bahasa boleh, tapi yang disarankan seperti itu supaya bahasa ibu ya. Bahasa ibu supaya tidak terjadi bingung bahasa. Nah, bingung bahasa ini tuh membuat anak jadi speech delay. Malah justru jadi kebanyakan atau biasanya anak jadi punya satu kesulitan dalam proses dia membaca dan menulis. Coba bahasa Inggris bahasa Indonesia beda banget kan alfabetnya gitu. Nah, baru kita kayak ngerasa di umur 4 ya Mas ya, ketika udah bisa baca. Dulu sebelum dia bisa baca kita lesin bahasa Inggris nggak ngefek kan? Nggak ngefek. Begitu dia bisa nggak optimal gitu. Jadi begitu dia bisa baca, baru dikasih kursus bahasa Inggris dan langsung alhamdulillah waktu itu aku ada kolega native yang lumayan agak terjangkau gitu kan harganya. Kita rutinin tuh pakai native gitu online. Di-share dong ini Instagram. Boleh. Mr. Daryl. Jadi waktu itu teacher aku sih sebenarnya dulu waktu di salah satu English course yang aku ikutin, dia udah 10 tahun berpengalaman di situ dan dia akhirnya bikin sendiri online course gitu untuk anak-anak. Dan ingat nggak mah waktu itu kan kita salah satu mereka kan main game juga nih. Salah satu syarat dari kita mereka boleh main game, mereka harus ngobrolnya satu sama lain harus bahasa Inggris. Pertama sama kita dulu, walaupun kita berdua sebenarnya juga Jawa English tadi gitu kan. Tapi at least ternyata kita praktis juga ya Mas. Iya, kita jadi improve juga loh gara-gara gitu, anak-anak. Gara-gara ini bahasa Inggrisnya biasanya cuma buat dulu zaman sekolah, sekarang jadi kepake. Nah, ada momen yang kita punya aturan, rulesnya habis maghrib. Kalau kita udah ketemu papa mama pulang kerja, awalnya itu ya harus bahasa Inggris. Mulai jam sekian sampai sekian itu jam English time. Itu kita lakuin berapa bulan, cukup efektif sampai akhirnya sekarang mereka ngobrol bahasa Inggris tuh tanpa kita minta. Full 1 hari mereka. Kadang-kadang kayak, hah? Terus pemahaman bahasa Inggris yang mereka punya itu bukan sekedar pemahaman yang hafal kayak kemarin. Jadi kayak ini ya, kalau hafal tuh kan kayak kita translate dulu. Kita mau ngomong bahasa Indonesianya ini, kita translate ke Inggris. Kalau Rafa tuh sampai nggak tahu artinya. Jadi dia ngomong I literally itu waktu lihat di jalan lihat grave. Maybe that's a grave. Terus apa itu Kak grave? What does that mean? Ya? I don't know how to say in bahasa Indonesia. Papahnya terus terang lupa, baru besoknya, Pak, Kak, Papa inget grave itu kan kuburan kan? Iya Pak, maksudku itu. Jadi kadang-kadang saya gitu terus dia ngomong, Mami, I literally want. Terus aku kan kayak heran ya, anak segini pakai literally, karena menurutku literally itu American banget dan biasanya yang ngomong itu di film-film bukan bahasa sehari-hari lah. Teenager gitu loh, yang bukan bahasa slang gitu. Terus kayak I don't know what literally, I just know. Tapi artinya benar gitu. Jadi artinya ini nih kalau orang tua. Jadi kayak kita ngomong bahasa Indonesia kan. Kita nggak tahu kan artinya misalnya
ya keluar gitu aja. Aku bersungguh-sungguh, terus ditanyain bersungguh-sungguh apa? Nah gitu. Itu tuh bahasa kalau anak belajar dari usia itu. Jadi parenting during this pandemic itu bisa kita jadikan momentum untuk berkreasi cara momentum selain bahasa Inggris juga Al-Quran. Sebelum kita kenalkan bahasa Inggris, kita berdua sepakat Al-Quran dulu, ya nggak sih? Iqro'nya selesai dulu. Dan terutama aku ya waktu itu ya, prinsip banget, mending anakku nggak bisa bahasa Inggris tapi bisa ngaji. Daripada bahasa Inggrisnya bagus nggak bisa ngaji. Masya Allah Bapak. Dari dulu kan aku selalu ngomong gitu kan. Iya, kita cari sekolah juga sekolah Islam bukan internasional. Nah TK-nya tuh bukan TK internasional. Banyak yang nyangkain anak kita tuh TK internasional Mas, karena pronunciation-nya bisa kayak bule banget gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kembali lagi ke ya kita beruntung banget gitu, alhamdulillah tuh kayak mereka minat belajarnya muncul dengan mudah. Terus kayak aku termasuk yang ibu bukan bekerja kitanya juga. Yang jago parenting juga kayaknya anaknya bisa gitu. Allah menyiapkan untuk orang tua sibuk kayak kita. Jadi tapi tips ini semoga membantu ya parents. Nggak bermaksud menggurui, tapi juga ini bisa jadi satu ajang kita berbagi. Dan yang paling penting adalah pandemi ini dalam pengasuhan yang paling aku rasain nih Mas, kita mengajarkan anak untuk mandiri. Hikmahnya apa? Mereka bisa tidur sendiri. Dan itu kan semua itu kalau kita tuh kayak ada agreementnya. Stepnya ya. Jadi ya kayak perjanjian juga. Jadi kayak Nasya kalau udah ulang tahun ke-6 tidur sendiri loh. Terus dia tiap hari kan berapa bulan lagi dihitungin, ayo dipuas-puasin dulu mama kan gitu kan. Dan akhirnya waktu itu datang, ya mereka konsekuen. Dan sekarang ditemenin malah nggak mau. Jadi sebenarnya pakai tahapan juga nggak sih Mas? Kita nggak langsung ninggal mereka nih, teman-teman ya. Kita nggak ninggal mereka langsung. Jadi bertahapnya tuh mulai dari mereka tidur sendiri, tapi menjelang tidur kita temenin sampai bobo. Nanti di umur 6 kita udah kasih sounding ini nih, rules baru. Nanti umur segini gini loh, ganti. Itu kita omonginnya beberapa bulan sebelumnya ya. Kayak mungkin sekitar setengah tahun sebelumnya kita udah ngomongin. Dan dia tuh kayak menghitung bulan, menghitung hari sampai pada the day-nya dia ulang tahun. Terus dia kayak sadar dan oke, mami, bahkan kalau udah jam dia tidur, kita nggak boleh nemenin lagi. Ya, terutama Nasya yang paling konsekuen. Just want to hug you, kiss you, and I love you. Terus mamanya pergi. Walaupun kadang sesekali kalau jam-jam subuh itu mereka tanpa sadar jalan pindah ke kamar kita. Dan kadang-kadang mamanya yang kangen karena seharian kerja sampai malam. Aku yang kadang-kadang suka kalau udah tidur aku di sebelahnya gitu. Itu kalau ketahuan kan jadi nggak konsisten. Makanya aku suka curi-curi. Nah tapi apapun itu parents dan bapak, ibu, papa, mama, ayah, bunda, nggak ada pengasuhan yang sempurna. Tapi aku pengen kasih satu insight yang mungkin bisa membuat kita jadi lebih tenang, bahwa bukan hanya anak kita yang merasa terlambat apapun karena situasi pembelajaran yang nggak ideal sekarang. Semua anak di dunia itu terlambat. Nah, bagaimana kita bisa berkreasi tadi kata Mas Aji untuk bisa mengisi kekurangan dari pembelajaran yang terjadi karena pandemi ini. Bener banget. Jadi walaupun susah dan ya alhamdulillah sih kita bisa ngejalanin ya. Jadi dengan segala keterbatasan itu kita harus cari cara lah. Ibaratnya kan apapun itu, seberat apapun pandemi ini jangan dijadikan alasan anak kita untuk tidak berkembang. Yap, betul. Ya kan? Karena tanggung jawab pendidikan anak itu prinsipnya bukan di sekolah. Dan bukan hanya tugas ibu, itu salah kaprah. Ya. Tapi lingkungan keluarga kita secara utuh. Terutama ya bapak sama ibu harus hadir. Asah, asih, dan asuh, aku sering mendengar. Asah itu kita mengasah, menstimulus dia, memberikan support kayak tadi mainan, buku, dan lain sebagainya. Asih itu kita mengasihi dengan kasih sayang, kehangatan. Asuh itu kita kasih makan, kasih sandang pangan papan lah gitu. Nah itu kan berdiri dalam sebuah kesatuan tumbuh dan kembang anak. Jadi semoga pandemi ini justru membuat kita jadi lebih aware terhadap aspek-aspek penting dalam tumbuh kembang anak. Walaupun memang itu berat banget ya Pak. Banget, teori kadang dulu tidak. Kan sekolah enak ya. Pagi tinggal bangunin, siapin anak-anak, antar sekolah beres, kita bisa ngapa-ngapain. Bisa ngopi, bisa ini. Sekarang kayak harus nemenin. Sekarang full sampai siang. Mereka selama sekolah kadang nggak didampingin, tugasnya nggak jalan. Dan kadang-kadang aku satu handphone meeting tim, satu zoom anak gitu. Jadi kadang-kadang sambil membagi konsentrasi dan itu ya sesuatu yang harus dinikmati, disyukuri. Tapi kita harus sadari bahwa itu memang kewajiban kita. Beban pendidikan anak kita itu bukan di guru atau sekolahan, tapi di kita. Betul banget. Dan kebetulan situasinya baru kayak gini ya, kita harus
menikmati ya dan mensyukurinya. Harus dinikmati, walaupun berat. Oke, terakhir nih Mas, banyak yang nanya, tapi kalau suamiku nggak mau terlibat dalam pengasuhan? Please bapak-bapak di rumah sana. Bapak-bapak di rumah, apa tuh pesan bapak-bapak? Ya, jadi bahwa tugas pengasuhan itu sekali lagi bukan hanya tugas ibu, tapi tugas suami atau ayah juga. Jadi suami istri, ayah, ibu itu harus bekerja sebagai tim. Karena mungkin kamu lebih tahu ya, penelitian apapun menyatakan bahwa peranan ayah dalam proses parenting, dalam proses pengasuhan anak itu sangat-sangat penting. Yep. Hadir itu tidak hanya sekedar fisik ada. Mungkin yang secara fisik dia ada lebih lama, itu nggak ada bisa dikalahkan kualitas parentingnya dengan yang hadirnya lebih bentar tapi dia lebih berkualitas. Intens ya, lebih deep lagi, lebih intim lagi. Aku setuju banget dan itu juga udah sering dibahas tentang emosi untuk anak perempuan kalau dekat sama bapak yang kecil akan seperti apa, pede, akan yakin dan punya efikasi diri yang baik. Kalau anak laki-laki kalau nggak dekat sama bapaknya akan punya kematangan emosi yang tidak baik. Nah, itu udah banyak dibahas. Bener. Dan satu lagi ada yang lupaan. Apa tuh? Kesampingkan pola pikir feodal. Nah, aku tuh sering banget dikira sebagai istri yang maksa suaminya buat megang anak. Itu aku kayak pengen, iya kan? Oh, cubit ya. Aku tuh kayak pengen declare juga gitu bahwa aku nggak pernah memaksa dia untuk seperti ini. Memang dia happy, enjoy, nggak ada keterpaksaan apapun. Dan bahkan dari anakku lahir, yang mandiin anak pertama kali keluar dari kamar bayi ya bapaknya. Mandiin ibunya siapa? Mandiin ibu mandi sendiri. Karena itu kan aku operasi, jadi semua. Iya, jadi hilangkan perasaan itu bahwa itu kan kerjaan cewek ini enggak lah, sama aja. Yep. Dan bahkan kan dulu tuh kita pernah punya punya driver yang kita rencanain buat antar jemput anak, karena mungkin dia ngerasa kasihan lah sama aku, ada kesibukan ini itu, kerjaan keganggu. Jadi kayak gimana ya di sekolah anakku tiba-tiba ibu-ibu ini ada bawa bapak satu, kan aku kayak kepikiran nih ibunya kemana gitu kan. Tapi ternyata nggak mau, itu kita cuma berapa minggu doang kan, dan itu nggak jalan. Satu nggak nyaman, yang kedua kayak ngerasa nggak aman kalau aku ya kayak dikit-dikit aku gimana udah dijemput belum, kan bukan orang yang dekat sama kita kecuali kalau masih keluarga. Jadi akhirnya ternyata Mas Haji menikmati. Ternyata aku malah kehilangan. Ngerasa kehilangan. Sekarang ya momen itu yang nganterin sekolah. Waktu di tackle driver itu jadi ngerasa kehilangan. Ternyata menikmati gitu loh. Benar-benar. Jadi ya dengan adanya pandemi ini juga aku tuh ngerasa kehilangan banget momen-momen itu. Ya udah ayo anterin sekolah. Mumpung sekolahnya kosong kan, malah nggak ada siapa-siapa. Nganter habis itu dada-dada lihat-lihat terus balik lagi. Oke, mungkin ini sharing kita berdua yang semoga bisa menjadi inspirasi buat para orang tua muda di Indonesia. Waduh, kayak apa aja ya. Yang pasti ambil yang bagus, yang nggak bagus jangan diambil. Betul banget. Udah gitu doang. Gitu doang. Ya udah itu ngopi aja. Kita ngopi dulu biar kepalanya gak dingin. Tetap jaga kesehatan fisik, mental, dan apapun kondisinya. Jangan lupa stay positive and stay safe everyone. Bye-bye. Assalamualaikum.